عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perkara penting yang mesti kita ilmui tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa adalah makan sahur atau sahur. Perlu kita ketahui bahwa dalam menjalankan sahur berarti kita telah menjalankan suatu perkara yang besar yang di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasanya kita umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puasanya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara terletak ada pada makan sahur. Jadi kalau kita makan sahur, maka kita telah membedakan antara puasa kita dengan mereka. Ketika kita tidak makan sahur, ada unsur kesamaan antara puasa kita dengan mereka. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan bahwa di dalam makan sahur itu terdapat barakah. Apa itu barakah? Al-khairul katsir. Yang namanya barakah itu adalah kebaikan yang besar. Rasul mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bermakan sahurlah kalian, karena ketahuilah sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat barakah. Tidakkah kita tertarik, tidaklah kita berkeinginan, tidaklah kita cinta untuk mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan? Begitu banyak orang ingin ke barakah, ingin memburu barakah ke sana kemari, padahal begitu dekat barakah itu dengan kita, terutama di bulan Ramadan, yaitu dengan cara makan sahur. Kemudian Nabi kita SAW juga mengabarkan bahwa orang-orang yang makan sahur itu mendapatkan doa, mendapatkan istighfar daripada para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikat beristighfar. Mereka itu berdoa ya, untuk orang-orang yang makan sahur. Setelah kita menyimak akan keutamaan besar ini, akankah rela kita melewatkan sahur tersebut? Akankah rela kita untuk tidak mendapatkan keutamaan yang besar ini? Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan sahur, sebagaimana beliau juga melarang kita untuk meninggalkan makan sahur. Beliau merintahkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada barakahnya. Kemudian Rasulullah melarang meninggalkannya. Beliau mengatakan, as-sahuru akalatu barakatin, bahwa sahur itu adalah santapan, hidangan yang ada barakahnya. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Janganlah kalian meninggalkan sahur tersebut. Bahkan saking ditekankannya oleh baginda Rasulullah SAW ya, untuk tidak meninggalkan makan sahur, meskipun engkau sekedar meneguk seteguk air, lakukanlah, dan engkau telah menjalankan syariat makan sahur. Rasul mengatakan, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Janganlah kalian tinggalkan makan sahur itu meskipun sekedar meneguk seteguk air. Dan itu telah dikatakan makan sahur. Ya. Maka oleh karena itu, semalas apapun kita, maka usahakanlah untuk kita bisa bangun makan sahur, meskipun itu sedikit, seteguk air atau sebiji korma atau sepotong roti. Ya. Maka pada perbuatan seperti ini artinya kita telah menjalankan ibadah makan sahur. Saudaraku kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang juga merupakan anjuran baginda Rasulullah SAW dalam perkara makan sahur adalah dianjurkan untuk kita melakukannya di akhir-akhir waktu, yaitu yang dekat-dekat dengan waktu subuh. Ya. Bukan sebaliknya, yaitu dilakukan di tengah malam atau di awal malam. Ya. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita lakukan di akhir waktu. Dan juga hikmahnya, kaum muslimin rahmatullah SWT, ketika kita mengakhirkan makan sahur, itu akan lebih memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, karena masa atau waktu kita makan itu sangat dekat. Sebaliknya kalau kita makan sahurnya agak tengah malam atau bahkan jam 12 sebelum tidur,
tentu ini akan menambah durasi dan waktu kita berpuasa, yang akhirnya akan menjadikan kita lemah ketika saat berpuasa. Maka petunjuk Rasulullah SAW dalam bab ini tentulah yang terbaik. Wa khairul huda huda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bila kita perhatikan dari apa yang kita paparkan tadi, maka kita dapati bahwa syariat kita menyuruh kita, menganjurkan kita untuk makan sahur, menyebutkan keutamaan makan sahur, memerintahkan kita makan sahur, dan melarang kita meninggalkannya. Begitu kuat perintah ini, begitu besar perintah ini, ya. Seorang bila mengamati ini, dia akan hampir-hampir mengatakan bahwa sahur itu hukumnya wajib. Namun untuk diketahui jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum makan sahur itu tidak sampai wajib, dan ini telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala tentang ijma'nya para ulama bahwa hukum makan sahur itu adalah sebatas istihbab, mustahab, yaitu dianjurkan, disunahkan. Bila ditinggalkan tentu tidak akan sampai berdosa, tetapi pastilah dia telah melewatkan begitu banyak kebaikan, begitu banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang makan sahur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menjalankan perintah-perintahnya, untuk bisa menghidupkan sunnahnya, untuk bisa kita menjalankan makan sahur sehingga kita bisa meraup kebaikan yang banyak di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kullu nafsin